Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, renungan pagi hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, perintah mengasihi, berbuat baik, perintah meminta berkat, dan perintah untuk berdoa adalah kata-kata yang positif dan membangun di dalam hubungan bermasyarakat. Yesus menyadari bahwa tidak semua hubungan terhadap sesama manusia mendapat tanggapan positif dari semua orang. Yesus sendiri pun yang adalah Tuhan dimusuhi oleh banyak orang. Orang-orang yang memusuhinya ada yang karena iri hati, cemburu karena keunggulan pengajaran Yesus. Khususnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang terang-terangan menunjukkan sikap permusuhan dan penolakan dan berusaha menjebak Yesus. Namun Yesus tidak sekalipun menunjukkan sikap permusuhan atau pembalasan, perlawanan terhadap perbuatan para musuhnya, sekalipun Yesus mampu melakukannya. Yesus justru mengalahkan dengan cara mengasihi para musuhnya. Pengajaran inilah yang diajarkan kepada para murid agar tetap mengasihi musuh. Pengajaran ini menjungkir balikkan pengajaran yang lama tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi, diganti dengan kasihilah musuhmu. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, perintah Yesus untuk mengasihi musuh adalah sesuatu yang tidak lazim dilakukan. Karena biasanya musuh identik dengan orang yang harus dihindari, atau orang yang kalau boleh tidak usah berbicara dengan, bahkan untuk bertemu dengannya lagi. Sementara Yesus dengan tegas mengajarkan, kasihilah musuhmu, dan bukan hanya mengasihi, tetapi berbuat baik kepada orang yang membenci, bahkan meminta berkat bagi orang yang mengutuk, dan berdoa bagi orang yang mencaci. Semua perintah ini rasanya tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Adalah mudah untuk mengasihi orang yang mengasihi kita. Adalah mudah berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Tetapi bagaimana bila mengasihi orang yang tidak mengasihi? Berbuat baik kepada orang yang membenci kita? Bagaimana meminta berkat kepada orang yang mengutuk kita? Bahkan berdoa bagi mereka yang mencaci kita? Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, tentu masing-masing kita memiliki pergumulan dan kesulitan yang berbeda-beda dalam hal menjalin hubungan dengan keluarga, masyarakat, organisasi, dan orang-orang di sekitar kita. Dalam menjalin hubungan relasi persahabatan ini, tidak dapat dipungkiri ada yang terang-terangan menunjukkan sikap permusuhan, bersikap tidak ramah, bersikap tidak suka dengan kita. Lihatlah Raja Daud, raja yang berkuasa itu, raja yang takut akan Tuhan itu pun memiliki musuh yang menginginkan kejatuhannya sebagai raja yang besar. Benar bahwa tidak enak rasanya ketika ada orang yang memusuhi
membenci, mengutuk, dan mencaci kita. Rasanya kita akan membalas. Setidaknya kita tidak mau berbicara lagi dan berjumpa dengan dia. Firman Tuhan hari ini, kita bukanlah anak-anak dunia ini. Kita adalah anak-anak terang. Benar, itu tidak mudah, tetapi mari kita andalkan Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk menjadi anak-anak terang dan sempurna, sebab Yesus pun adalah sempurna. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan di dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau yang mengasihi para musuhnya. Berdoa, Engkau mengajarkan kami untuk tidak membalaskan apa yang telah kami terima. Tuhan, ampuni kami ketika di dalam hati kami ada rasa amarah kepada orang-orang yang terang-terangan membenci dan tidak suka dengan segala kebijakan kami. Ajar kami Tuhan untuk memberikan pengampunan. Ajar kami Tuhan untuk tetap hidup kudus. Dan Engkau mengajari kami Tuhan agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap sikap, khususnya ketika kami menjalin hubungan sosial bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi masyarakat di lingkungan kami, ataupun di organisasi yang kami ikuti. Biarlah setiap tutur kata kami mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak terang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita hari ini. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Shalom.